Baik, sepertinya Ustadz Muhammad Mujahidin Amrullah sudah ada di tengah-tengah kita ya. Mari kita mulai forum kajian pada malam hari ini. Tapi sebelum kita buka nih untuk forum pada kajian malam hari ini, izinkan saya untuk menyapa dulu ya untuk Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah suara saya jelas untuk di sana? Mungkin sinyalnya di sana kurang baik, Kak Fafa. Baik, jadi ini apakah mau kita mulai atau bagaimana nih? Soalnya kalau aku mulai takutnya nanti belum ada jawaban juga atau bagaimana? Mungkin sambil nunggu Ustadznya jawab. Boleh diituin aja Kak Fafa, dimulai aja sembari. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ih, kurang kompak, kurang semangat jawab salamnya. Sekali lagi ya, tapi jawab salamnya harus semangat karena kita kan kajian itu mau menuntut ilmu. Dan kalau menuntut ilmu itu kita harus semangat. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nah gitu dong, harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya kita bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat bermajelis, nikmat kehidupan, dan nikmat-nikmat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan tak luput pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai saat ini. Dan berkat beliau pula lah kita bisa berada di alam ini, ya, berada di malam ini yang alam yang penuh dengan nikmat ini. Alhamdulillah. Dan semoga kita semua yang mengikuti sunnah-sunnahnya, kita selaku umatnya, terus kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya, semoga nanti kita di akhirat nanti bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Mujahidin Amrullah yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi ilmu untuk kita pada malam hari ini.
Dan terima kasih juga kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder dari Sirzima dan Mas Beni Setiawan selaku pembimbing Sirzima, juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara pada malam hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk kita hadir dalam forum kajian pada malam hari ini. Teman-teman semua itu istimewa. Dan teman-teman juga adalah orang-orang pilihan Allah yang dimana saat anak-anak muda zaman sekarang sibuk pacaran atau sibuk healing gak jelas, teman-teman ada di malam hari ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu di sini, bermajelis bareng-bareng di sini. Kalian luar biasa. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan, waktu, kenikmatan, kesehatan juga hidayah agar bisa kumpul di forum kajian atau majelis ilmu dimanapun itu berada selain Sirzima. Maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oh iya, sebelumnya teman-teman, saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Fauzia, atau teman-teman bisa panggil saya Fafa. Dan insya Allah saya di sini akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Mujahidin Amrullah pada malam hari ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu di sini dengan tema yang Masya Allah luar biasa, yaitu Islam penuh gaya hidup or Islam penuh gaya. Masya Allah ya temanya pada malam hari ini. Jadi kita ini penuh gaya atau Islam yang penuh dengan akan gayanya. Atau gimana ya bahasanya? Mungkin nanti akan dijelaskan juga sama pemateri kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib majelis pada malam hari ini. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang ketiga, mohon untuk tidak live sembarangan. Yang keempat, boleh on cam, asal sopan, dan menggunakan hijab untuk yang ahwat. Dan itulah tata tertib yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Baik, saya izin membacakan susunan acara ya pada malam hari ini. Untuk susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan bimbingan sambutan, yang ketiga perkenalan pemateri, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa serta penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, forum kajian sudah kita buka ya pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya, untuk sambutan dari founder atau pembimbing mungkin akan kita skip karena keduanya sedang berhalangan hadir. Untuk acara selanjutnya yaitu perkenalan pemateri, dan saya izin untuk membacakan sedikit CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Mujahidin Amrullah. Sebentar ya. Ustadz Muhammad Mujahidin Amrullah. Beliau adalah seorang professional education management and teacher yang berpengalaman selama lebih dari 5 tahun, ingin membawa pengalaman dan mengajar perubahan karir jangka panjang dalam bidang asistensi dan humas. Memiliki pengalaman dalam mengelola perekrutan, orientasi karyawan, proses manajemen kinerja, dan pendataan SDM. Terampil dalam komunikasi, membangun hubungan
dengan karyawan, guru semua di tingkat, dan benefit manajemen, serta memiliki pengalaman dalam sistemasi dan manajemen standar operasional prosedur, teknis maupun non-teknis, cakap dalam bahasa perawatan, cakap dalam sistem perawatan dan pengolahan sarana prasarana, dan menguasai beberapa hal di bidang IT dan desain grafis. Masya Allah. Pendidikan, gelar master, pendidikan ijazah SMA, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo 2009. Untuk S1-nya, ISID Gontor Ponorogo 2014, mengikuti beberapa event olahraga dan musik, PIC Sound System dalam setiap event kampus, Ketua 2 Dewan Mahasiswa Kampus ISID 2. Untuk gelar master di IAIN Kendari 2020. Mungkin itulah sedikit perkenalan dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, mari kita langsung saja untuk ke acara intinya, yaitu penyampaian materi dari pemateri kita pada malam hari ini. Dan untuk Ustadz Muhammad Mujahidin Amrullah, untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, kameranya ini suaranya jelas nggak? Jelas. Saya izin pakai ini ya, pakai share screen. Bisa nggak saya pakai share screen? Bisa Ustaz. Tapi nggak bisa. Ini yang share screen harus pakai ini ya, Google Meet ya. Aduh, gimana? Oke ya, kita lanjut aja sambil sotak kaki. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Baik, teman-teman sekalian, ini kita manggilnya adik-adik, kakak-kakak atau apa ini, yang ikut aja ya. Awalan, jazakumullah khair. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Syrzimah ya, Syrzimah Organizing. Semoga ini menjadi wadah dan wasilah kita, terutama teman-teman di tim Syrzimah, untuk bisa bergabung, mendapat keberkahan, rahmat, insya Allah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat kesempatan berkumpul dan bersilaturahmi tentunya ya. Hanya sayang ini nggak hadir ini. Kenapa? Karena on cam-nya cuma satu. Jadi saya ngelihat diri saya sendiri. Ini kayak kita ngomong di depan cermin kayaknya ini. Tapi nggak apa-apa. Karena dimaklumi ini kayaknya mayoritas akhwat semua. Jadi mungkin agak ribet ya. Apalagi kalau model-model Zoom ini, model Google Meet atau virtual kita ini. Biasanya sih malas kalau menggunakan jilbab dan lain sebagainya kan.
Nah, teman-teman sekalian, sedikit kita harus mengingat dan terus istiqomah, kita juga harus terus mengingat, merasa, dan berpikir bahwasanya kita ini harus selalu bersyukur dan memuji atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah itu selalu hadir. Tanpa kita ucapkan, Allah selalu ada bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Dalam konteks kalimat mengawasi ini, kita nggak boleh memaknai secara lugawiyah atau secara bahasa bahwasanya seakan-akan pengawasan yang Allah berikan kepada kita ini seperti atau sebatas kita mampu mengawasi adik-adik kita, mengawasi junior kita, mengawasi teman, atau mengawasi barang yang hari ini berada bersama kita yang Allah izinkan diberikan kepada kita. Pengawasan dalam konteks Allah ini apapun yang kita lakukan Allah awasi, entah dalam konteks Allah langsung maupun dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh membatasi bahwasanya Allah itu mengawasi sebagaimana kita mengawasi sesuatu. Karena kita itu memiliki keterbatasan. Hari ini kita duduk atau kita bersama di dalam virtual ini, sebatas saya hanya bisa melihat nama dan foto profil. Tapi Allah hari ini melihat apa yang kita lakukan di balik virtual ini. Mungkin hari ini kita berbeda-beda tempat, batasan saya hanya bisa melihat di sekeliling ruangan kerja saya. Tapi Allah beda. Allah bisa melihat semuanya. Makanya kita harus selalu bersyukur dan meningkatkan keimanan kita, kepercayaan dan keyakinan, karena itu terus harus diupgrade. Yang kedua, tentunya sebagai wasilah kebaikan, semoga kita mendapat syafaat, kita marilah bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah sholawat ini, istimewa kita malam ini, pertemuan kita, silaturahmi kita malam ini menjadi wasilah kebaikan kita, menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, dan meningkatkan keinginan kita untuk terus menjadi tentara-tentara dan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dari itu saya sedikit memberikan satu kode. Memberikan satu kode materi yang nantinya kita akan diskusi. Jadi mungkin 10-15 menit ya. Saya memberikan materi, setelah itu kita sharing, diskusi, karena permintaan dari admin seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara, para akhwat sekalian, kenapa judul yang saya ambil itu adalah Islam? Nah, jadi sebenarnya kalimatnya gitu ya. Nah, Islam apa namanya? Jadi kalimatnya itu tidak disambung, tapi ada pemisahan sedikit. Jadi kayak Islam penuh gaya hidup atau hidup penuh gaya. Jadi itu tanda kutip adalah Islam itu sebagai naungan utama, kita sebagai seorang yang meyakini, memiliki keyakinan bahwa proses hidup menggunakan jalan hidup sebagai seorang muslim atau yang beragama Islam, itu memiliki dua pilihan. Jadi hidup kita ini mau hidup secara Islam itu sebagai gaya hidup, atau Islam itu sebagai hidup, Islam itu mengajarkan kita hidup untuk bergaya. Nah, hari ini narasi-narasi seperti ini itu memang sering berseliweran ya, FYP lah.
TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami esensi dari kalimat tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kenapa ada istilah judul yang menyebutkan bahwasannya Islam ini mengajarkan kita hidup, menjadikan Islam itu sebagai gaya hidup kita, atau kita ini hidup dipenuhi dengan gaya. Nah, ini. Karena ini akan mengambil mindset, cara berpikir. Jadi sejatinya kalimat dan konteks judul kita ini adalah bagaimana kita hidup ini memiliki pola pikir yang baik dan benar. Karena bisa jadi baik buat kita belum tentu benar. Tapi yang namanya benar insya Allah baik. Maka ini yang paling penting. Kalau kita memaknai bahwasanya Islam ini sebagai penuh dengan gaya hidup, maka pasti kita dari pertama sampai terakhir bangun tidur sampai tidur lagi akan berusaha bagaimana cara hidup ala Islam. Bukan bagaimana hidup dipenuhi dengan gaya. Ketika kita memiliki pemaknaan dua kalimat ini dengan benar, maka kita akan mengerti mana kebutuhan, mana keinginan, mana kemauan, mana yang benar-benar memang bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena sejatinya Allah itu anugerah yang paling besar yang diberikan kepada kita itu adalah pilihan, the choice, ikhtiar, pilihan. Hari ini kita dikasih dua pilihan, ikut kajian di Zirzima atau enggak, itu bebas. Kita ikut boleh, enggak ikut boleh, seperti itu. Begitu juga jodoh itu ditentukan, tapi ada ikhtiar, ada pilihan. Pilihannya kapan? Sejak kita sekarang. Jadi untuk kita ini diberikan pilihan jodoh itu adalah dari pertama kita lahir. Gaya hidup yang mana yang mau kita pilih? Mau gaya hidup ala Islam atau hidup dipenuhi dengan gaya ngikutin tren zaman sekarang? Hari ini trennya menggunakan TikTok dipakai untuk joget-joget, untuk ini ikut. Kayak gitu. Kita belum punya prinsip terkait dengan itu. Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Ini kita selalu didengar, selalu mendengar kalimat ini, ayat ini diucapkan, tapi kita lupa dengan sambungannya. Kita diingatkan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang jelek mati, yang cantik mati, yang ganteng mati, yang jelek mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pejabat mati, yang hari ini punya banyak masalah mati, yang hari ini nggak punya masalah mati, yang hari ini ikut virtual meeting kita mati, yang hari ini nggak mau juga mati, semuanya mati. Ya kan? Tapi kita tahu hal itu, tapi lupa dengan kalimat selanjutnya di ayat yang sama. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka teman-teman sekalian yang hari ini mendapatkan masalah, itu ujian. Hari ini juga yang nggak punya masalah, itu juga ujian. Hari ini yang uangnya banyak, ujian. Hari ini yang nggak ada uangnya juga ujian. Hari ini yang kalau kuliah naik motor, ujian. Hari ini yang kuliah naik Grab, ujian. Semuanya ujian yang sama. Hari ini yang bangun subuh, ujian. Hari ini yang nggak bangun, ujian. Semuanya itu dalam konteks yang sama, ujian. Siapa orang yang lulus dalam ujian kehidupan ini, itu dilanjutkan di dalam Quran surat kedua ayat 156. Ayat 155.
ditegaskan lagi, ujian keburukan itu yang kayak gimana? Kata Allah dalam Quran kedua, surat kedua ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khair. Ya kan, selanjutnya ayat akhir, ya kan? Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Kita ini akan diujian dengan berbagai macam ujian. Seperti kita diuji dalam ranah ketakutan. Ketakutan dalam bentuk apa? Ketakutan dalam bentuk masa depan. Nah, ini yang paling banyak menimbulkan masalah yang terjadi kepada kita. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana, kita takut, kita nggak yakin sama Allah. Akhirnya karena ketakutan itu maka timbul masalah. Ini saya kalau ikut Zoom ntar capek, akhirnya kita nggak bisa scroll TikTok, scroll ini. Itulah ketakutan itu memang dibangun. Yang kedua, lapar. Ya kan, wanaksim minal amwal. Lapar. Lapar ini lapar apapun. Dalam konteks lapar ini juga kalimatnya rakus, egois, selalu mau menang sendiri. Sudah mau makan ini, milih lagi yang ini. Sudah punya baju, bilangnya nggak ada baju. Nah, ini kan yang sering kan. Mau diajak jalan baju sudah satu lemari, bilangnya nggak ada baju. Seperti ini biasanya. Nah, itulah bagian dari ujian. Ya kan? Apalagi wanaqsi minal amwal, kekurangan harta. Hari ini kita lihat gejolak kehidupan politik sudah masuk dalam konteks semuanya, bisnis, pendidikan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu untuk apa? Karena mereka memang punya ujian yang mungkin nggak lulus. Apa itu ujian? Selalu kekurangan, merasa kurang hartanya, padahal mobilnya sudah 5, masih kurang aja. Seperti itu. Itulah bagian dari ujian. Tapi kata Allah di akhir ayat 155, wabasyiris sabirin, dan berbahagialah kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya adalah, siapa sih orang yang sabar? Terus yang bagaimana itu orang yang sabar? Apakah yang sabar itu ketika kita bisa marah tapi nggak mau marah? Apakah ketika kita ada teman yang jahil terus kita pengen mukul tapi kita nggak mukul, apakah itu bagian dari kesabaran atau yang seperti apa? Ya, itu bagian, tapi bagian kecil dari kalimat sabar itu sendiri. Jadi makna yang terbesar, terbaik dari kalimat sabar itu adalah di ayat selanjutnya. Quran surat kedua ayat 156. Alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila terkena musibah. Musibah apa aja? Tadi di Quran surat kedua ayat 100 surat ke-21 ayat 35. Musibahnya ada 2, musibah kebaikan, musibah keburukan. Karena hari ini banyak orang-orang yang banyak uangnya, yang kaya tapi punya masalah. Hari ini banyak juga orang yang nggak punya uang juga punya masalah. Jadi sama sebenarnya, tidak menutup kemungkinan orang yang kaya itu bahagia, tapi tidak menutup juga kemungkinan bahwasanya orang yang nggak punya uang itu bahagia, ya kan? Nah seperti itu. Itulah konteks dari idza asobatkum musibah. Dari kalimat musibah itu kembali kepada kalimat Quran surat ke-21 ayat 35. Jadi yang baik dan yang buruk. Ia selalu mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan, di sisi lain kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang kita ingat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya yang terjadi kepada kita itu semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi kita ini hanya berhak menggunakan, tapi tidak boleh merasa memiliki apapun itu, apalagi sampai perasaan kepemilikan kita itu mengalahkan kepemilikannya kepada Allah, mengalahkan kepemilikan yang hakiki. Ya, siapa yang miliknya hakiki? Siapa pemilik hakiki? Allah. Bahkan jasad hari ini yang mengatakan aku, ini kalau dalam bahasa filsafat, yang mengatakan bahwasanya ini aku, ini bukuku, itu ituku dan lain sebagainya, itu pun masih punya Allah. Karena hari ini kita bisa menatap layar monitor dengan baik, dengan jernih karena izin Allah. Hari ini kita bisa mendengar dengan jernih, dengan baik karena izin Allah. Dan kita tidak tahu kapan Allah akan ambil.
itulah yang disebut dengan qada dan qadar. Jadi qada itu sesuatu yang sudah ditentukan yang tidak bisa kita ubah. Qadar itu adalah sesuatu yang akan diizinkan atau diridhoi oleh Allah yang bisa kita usahakan. Jadi kapan itu menjadi qada? Ketika sudah lalu. Masa lalu itu adalah bagian dari qada. Masa depan itu adalah bagian dari qadar yang bisa kita usahakan. Maka simpelnya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, dalam menjalani hidup itu, yang perlu kita kuatkan adalah cara berpikir yang baik dan benar, kemudian cara merasa yang baik dan benar. Karena pikiran yang baik dan benar itu berasal dari feel yang baik juga. Kepekaan, kepedulian itu sangat perlu. Makanya banyak Ustaz, mungkin Ustaznya ada kendala sedikit di sinyal ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jelas lagi? Sudah Ustaz. Oke, sampai mana tadi ya? Saya nggak tahu kapan putusnya itu. Aduh, kita jauh tadi sinyal saya juga putus. Sampai di mana? Halo? Cara berpikir dengan baik dan benar, Ustaz. Oh ya, cara ini ya. Jadi cara berpikir ya. Nah, itulah kehidupan kita. Jadi memang ketika kita hidup ini memang pentingnya kita ini memiliki cara berpikir yang baik dan benar dan cara merasa yang baik dan benar. Seperti itu. Maka teman-teman sekalian, takdir itu tidak bisa diubah, tapi bisa diusahakan. Seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa dirubah itu namanya qada dan qadar. Nah, yang belum dirubah itu sesuatu yang disembunyikan oleh Allah. Maka kenapa kematian, jodoh, rezeki itu Allah tidak beritahu kita. Allah tidak kasih tahu, tidak tunjukkan seberapa sih rezeki kita, kapan sih kita mati, siapa sih jodoh kita. Kenapa Allah tidak tunjukkan di awal? Karena agar kita bisa mengusahakan. Jadi nikmat yang terbesar hari ini kita punya itu adalah pilihan. Maka teman-teman sekalian, sebelum saya tutup
opening kita ini, yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah proses. Selama kita masih di dunia, itu masih berproses. Kita belum bisa menikmati hasil. Maka konteks sukses dalam kehidupan itu adalah ketika kita mati dalam keadaan yang baik. Ketika kita mati meninggalkan sejarah yang baik. Ketika kita mati dalam kondisi yang terbaik. Itulah konteks suksesnya kita. Tapi dalam sukses kehidupan, maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengimplementasi doa yang diajarkan Rasulullah, doa jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Boleh enggak kita kaya? Harus. Kita memang harus punya cita-cita dan keinginan kaya. Tapi jangan sampai cita-cita dan keinginan kayanya kita itu melupakan nikmat proses yang hari ini kita lalui. Kita harus enggak selesai S1? Harus. Tapi jangan sampai tujuan kita menyelesaikan S1 itu melupakan nikmatnya berproses menjalani kehidupan S1. Karena yang penting itu adalah proses. Pilihan-pilihan yang hari ini hadir bersama kita, itulah yang terpenting. Maka jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai kita salah memilih respon. Hari ini bisa kita marah apa enggak? Hari ini bisa kita sholat tepat waktu apa enggak? Itu adalah pilihan. Yang menentukan kita, yang mengizinkan Allah. Dan satu kalimat terakhir. Mungkin Allah izinkan, tapi belum tentu Allah ridhoi. Itu aja mungkin pembukaan dari saya. Selebihnya kita kembalikan ke MC dan kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah materi pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa dari pemateri kita yang tentunya juga tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut saja untuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau semisal tadi dari penjelasan Ustadz ya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Dan untuk pertanyaan bisa di kolom chat ataupun teman-teman bisa langsung say hand atau raise hand. Untuk pertanyaan apakah mau dibatasi atau bagaimana Ustadz? Bebas, saya mengikut panitia saja. Karena kalau saya ini biasa jam 12 nggak masalah. Baik, mungkin untuk pertama 3 pertanyaan dulu ya Ustadz ya. Kalau misalnya masih ada kita tambah lagi. Baik, untuk Kak Jumrita, boleh untuk pertanyaannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya pada malam ini. Adapun pertanyaan saya kepada Ustadz, yaitu di mana tadi Ustadz menjelaskan bahwa seseorang dikatakan sabar apabila ia bisa memendam sesuatu atau tidak melawan. Seperti halnya ketika dia ingin sekali memukul, tetapi dia tahan. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana apabila kita melawan seumpama rasa sabar kita sudah tidak bisa lagi ditahan. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaannya mau dijawab atau ditampung dulu Ustaz? Bebas. Biasanya bagaimana? Saya mengikut aja panitia. Senyamannya teman-teman saja. Mungkin karena ini belum ada yang bertanya, dijawab dulu, tafadhol Ustaz. Oke, baik. Kak Jumrita Ita, Masya Allah ya. Ini memang kehidupan problematika yang selalu terjadi kepada kita. Makanya saya tadi sampaikan quote terakhir kita itu adalah
Dalam kehidupan ini yang paling penting itu adalah respon dalam menjalani atau proses kita menjalani hidup itu yang paling penting adalah respon dan proses. Yang kedua, siapa sih orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sekedar mengucapkan, tapi juga meyakini kalimat tersebut. Jadi siapa orang yang mengucapkan dan meyakini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan apa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kalimat itu adalah bahwasannya bukan sekedar kalimat yang diucapkan ketika kita kena musibah, bukan juga kalimat yang diucapkan hanya sekedar ketika ada yang meninggal dan lain sebagainya, tapi kalimat itu memiliki makna yang dalam. Dan orang itu tidak akan bisa sabar, dikatakan sabar, ketika tidak mengimplementasi atau mengaplikasikan kalimat ini, gitu. Jadi ketika umpamanya kita marah dan meluapkan, apakah itu tidak sabar? Bisa jadi itu bagian dari kesabaran. Apakah kita bentak-bentak orang itu disebut dengan nggak sabar? Kalau bentakannya itu memang karena Allah dan untuk Allah, itu bisa juga dikatakan sabar. Tapi Rasulullah itu ada kisah bahwasanya Rasulullah ditanya sama salah seorang sahabat, ya Rasul, saya pengen hidup yang tenang, hidup yang sukses, hidup bahagia. Maka kata Rasulullah, pesan saya satu, katanya. Apa ya Rasulullah? Jangan marah. Kata itu. Ditanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Jawab lagi, jangan marah sampai 3 kali. Tapi dalam kisah yang lain, apakah Rasul nggak pernah marah? Pernah. Rasul itu pernah marah. Marahnya Rasulullah itu disebabkan karena berkenaan dengan ketauhidan dan berkenaan dengan Allah. Jadi ketika Allah yang dikorbankan, maka disitulah Rasulullah marah. Seperti itu. Terus kalau kita mukul, apakah termasuk bagian orang yang sabar? Bisa jadi. Contoh, Rasulullah pernah membakar salah satu rumah sahabat hanya disebabkan karena sahabat itu nggak berangkat sholat subuh. Apakah Rasulullah itu nggak sabar? Rasulullah sabar. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah ingin mengajarkan bahwasannya laki-laki harus ke masjid. Jangan sampai hanya perkara-perkara keluarga mengorbankan Allah hanya untuk perkara dunia. Itu yang dimaksud sebenarnya, makna atau hikmah dari hadis tersebut. Maka kalau umpamanya kita ini ada masalah, lantas masalah itu sudah tidak kuat, kita pengen meluapkan, ya kan? Bagaimana kalau kita sudah punya masalah seperti itu, Ustaz? Apakah kita harus tahan terus sampai kita stres, depresi, dan gila? Nah, kan dampaknya seperti itu ya. Ketika kemarahan itu tidak diluapkan, maka ujung-ujungnya stres, sakit hati. Ujung-ujungnya apa? Kalut, pikirannya udah nggak bersih, bunuh diri, ya kan? Gila, depresi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah tadi. Alladzina idza sobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebenarnya ketika kalimat ketika perkara ini belum terjadi, maka 2 solusi ya. Yang pertama, ketika pertanyaan tadi adalah bukan sesuatu yang kita alami sekarang, atau itu adalah pengalaman atau ketakutan kita. Kalau umpamanya nanti ke depannya seperti itu, saat bagaimana? Atau saya dulu pernah seperti ini, bagaimana? Ya kan? Seperti itu. Maka disitulah kunci dari pilihan tadi. Sekarang kita berpikir, kenapa kita harus marah? Toh juga semuanya itu adalah ujian. Kalau umpamanya kita diuji oleh Allah,
dan ujian tersebut menumbuhkan rasa marah kita, berarti memang kita lagi diuji perasaannya kita. Kalau kita lagi diuji perasaannya kita dan kita mengikuti sebagaimana perasaan itu yang dimau, nafsu itu mau, maka disitulah kegagalan kita. Maka jangan kaget kalau umpamanya teman-teman sekalian dapat ujian umpamanya, ya kan? Insya Allah di sini nih, insya Allah teman-teman di sini masih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang pacaran. Contoh nih ya, antum diuji, tiba-tiba suka sama cowok. Dan terus kemudian antum ngikutin hawa nafsu itu untuk lanjut melakukan kholwat, pacaran dan lain sebagainya. Maka yakinlah, ya kan, ujian itu tidak akan berhenti. Akan terus kena terus seperti itu. Maka pertanyaannya, kalau kita ngelihat kondisi sekarang, kenapa banyak kondisi yang cerai, tengkar dan lain sebagainya? Karena memang dia tidak lulus ujian di awal. Jadi ujiannya itu perasaan, harusnya dia itu menyimpan perasaan tersebut, menahan diri karena ini hanyalah ujian dari Allah dan Allah belum tunjukkan kalau emang belum waktunya, maka tidak boleh mengatakan gini. Kita suka sama orang boleh enggak? Boleh. Kita cinta sama orang boleh enggak? Boleh. Terus umpamanya kita lagi condong, ada perempuan lewat nih cantik, saya suka, boleh enggak? Boleh. Itu adalah nikmat sama Allah. Yang enggak boleh adalah mengungkapkan. Jadi selama itu dalam hati, maka itu masih terbelenggu dan belum dihukumi dosa. Jadi ibarat perkara, sebuah dosa, dinyatakan dosa itu setelah dilakukan. Jadi pasca. Kalau belum dilakukan, maka tidak terhitung dosa dan belum bagian daripada dosa. Seperti itu, ya kan? Saya marah nih sama orang dalam hati. Saya kata-katain orang dalam hati, tapi orang itu, ya kan? Orang itu tidak mendengar apa yang kita katakan, maka itu belum terhitung dosa. Tapi itu terhitung merusak. Kenapa kita nggak boleh? Karena merusak hati kita. Memang nggak terhitung dosa, tapi merusak hati kita. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, kalau umpamanya itu sudah terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka Rasulullah mengajarkan ketika kita marah sama sesuatu dan nggak bisa membendungnya, maka kata Rasul kalau kita marah lagi duduk berdiri, lagi berdiri baring, ini kita bukan hanya maknai secara bahasa. Jadi kalau mereka lagi marah duduk berdiri, enggak, biasanya orang kalau lagi marah duduk terus berdiri nempeleng itu plak kan gitu kan. Nah, sebenarnya konteks yang benar adalah ketika kita marah dalam satu tempat, dalam satu kondisi, maka berpindahlah kepada kondisi yang lain. Jadi mamanya kita marahnya di kelas. Ya udah, berarti pindah kita ke kantin. Marahnya sama si A, pindah sama si B. Itu maksudnya. Karena bisa jadi kemarahan kita itu hanya di detik itu. Ya kan? Tapi kalau kita berpikir yang lain, melihat sudut pandang yang lain, insya Allah marah kita bisa turun. Seperti itu. Dan kebanyakan perkara-perkara itu penyesalan disebabkan karena pilihan kita yang salah dan respon kita yang salah. Mungkin kita kira itu ya, Kak Jumrita. Ada lagi? Bisa? Silakan. Tadi suaranya? Ya, baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung on mic aja kalau yang mau bertanya. Atau teman-teman bisa langsung di kolom chat. Baik. Untuk di kolom chat ada sebentar. Untuk kita baca dulu nih kolom chat teman-teman ya. Dari Kak Reva Aulia. Assalamualaikum. Tapi Ustadz, kalau kita mengungkapkan tapi tidak berpacaran, apakah termasuk dosa? Oke. Dijawab dulu satu-satu berarti ini ya, Mbak Bapak. Iya, dijawab dulu satu-satu. Oke. Kalau ditanya, Ustadz ini kita ngungkapin nih, tapi kita nggak pacaran. Nah, pertanyaannya ini, timbul pertanyaan baru nih, ini pacarannya karena ditolak atau gimana? Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita ngungkapkan, jadi ketika kita mengungkapkan, itu sebenarnya begini.
setan itu tidak bisa merubah kita. Iblis itu atau yang setan aja ya. Setan itu nggak bisa ngerubah kondisi, nggak bisa menciptakan kondisi, nggak bisa apa namanya mengadakan sesuatu, itu nggak bisa. Jadi kalau antum sering lihat nih setan mamanya tiba-tiba sulap langsung ada, itu sebenarnya dia tidak mengadakan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, bukan begitu. Setan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan yang setan bisa lakukan adalah memindahkan, seperti itu. Jadi kalau kita mengungkapkan, ya kan, itu berarti setan berhasil tuh, ya kan? Nah nih, kalau umpamanya kita kan mengungkapkan, nah orang yang mengungkapkan sama orang yang lain, atau kita mengungkapkan sama orang yang bukan yang dituju, yang bukan yang bersangkutan, bisa jadi nih yang bersangkutan ternyata suka yang juga. Nah kan gitu ya. Nah, ketika suka juga akhirnya marah dan lain sebagainya, efeknya panjang. Atau langsung mengungkapkan kepada orang yang bersangkutan. Kira-kira orang yang bersangkutan jadi kepikiran enggak? Jadi muncul perkara baru enggak? Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah dosa, ya kan? Itu bagian daripada apa namanya? Ini kalau masalah dosa dan dosa, wallahu alam ya. Tapi kalaupun dosa, ya kan, itu adalah sebatas yang bisa dimaafkan dengan cara istighfar dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi teman-teman, untuk menentukan dosa apa dosa, saya mungkin bukan kafalahnya ya, tapi retorikanya begini. Ya kan, dosa itu intinya perkara kesalahan itu adalah dua. Ketika kita dosanya dengan manusia, maka dosa itu tidak akan dihapuskan sampai kita meminta maaf kepada manusia tersebut. Dan ketika itu dosanya kepada Allah, maksiatnya itu kepada Allah, maka ya kan, untuk menghapus dosa itu hanya dengan cara istighfar dan bertobat. Itu caranya, itu retorikanya ya. Jadi kalau umpamanya apa namanya, kita mengungkapkan ya pada dosa, tapi ketika berlanjut maka bisa jadi, nah itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ya, antara dosa apa dosa itu urusan Allah, tapi itu bagian dari kesalahan dan akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lain. Nah jadi kan maksiat itu seperti itu ya. Maksiat itu kenapa dilarang? Karena akan berdampak kepada kesalahan-kesalahan yang lain dan mengganggu keimanan kita, kan begitu ya. Nah konteksnya seperti itu. Kenapa kita nggak boleh minum minuman keras? Ya kan? Karena memabukkan. Kenapa kita nggak boleh makan babi? Karena babi itu merusak. Kenapa kita nggak boleh berkholwat? Karena mengganggu ketulusan dan kemurnian rasa cinta itu. Nah, kenapa kita nggak boleh pakai pakaian ketat? Karena akan menimbulkan apa namanya, syahwat, kan begitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan itulah. Nah, maka kalau kita suka satu orang, jangan diungkapkan, cukup dipendam. Sepil-sepil boleh lah, ya kan, kalau bahasa kita ini. Karena kadang ini nggak bisa nahan ya kan, sepil dikit boleh, tapi berpikir lagi, kalau saya sepil nanti jangan ketahuan, nanti Allah marah, Ini perasaan dari Allah, nanti Allah marah, Allah cabut, saya nggak bisa mencintai lagi, saya nggak bisa sayang lagi. Atau kita diuji dua hal, kita mencintai dua orang, itu ujian terberat tuh. Kalau kita sudah mencintai dua orang, maka itu bagian dari ujian yang terberat. Kenapa? Karena kita nggak bisa mencintai seseorang dan sepenuhnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dampaknya itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kita nggak bisa bahagia dalam konteks percintaan? Karena kita sudah salah merespon ujian Allah di awal tadi. Kayak gitu. Oke? Yang kedua, ya waalaikumsalam ya. Ada lagi? Ini ada. Mungkin ke pertanyaan yang open mic dulu ya Ustaz. Boleh. Dari Kak Vira, boleh Kak untuk pertanyaannya? Ini ada sesuatu Hasanah juga di angkat tangan. Itu Iya, lupa. Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Dikira Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah Fira ya, insyaallah. Dulu kebetulan kita satu alma mater. Nah, gitu. Jadi terkait dengan tips hidup, nah, gitu ya. Jadi teman-teman, Islam itu mengajarkan kita gaya hidup. Jadi Islam itu bukan sekedar agama yang kita yakini. Ini harus sama-sama kita ketahui ya. Islam itu bukan sekedar agama yang kita yakini. Islam itu bukan sebatas rutinitas ibadah. Islam itu bukan hanya sebatas aktivitas spiritual, tapi Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita hidup. Nah ini, makanya di Islam itu detail. Bangun tidur kita diajarkan. Bangun tidur aja waktunya sudah ditentukan. Habis bangun kita harus ngapain, seperti apa dan lain sebagainya, itu sudah diajarkan. Dalam konteks kita bekerja bagaimana, kita beraktivitas seperti apa. Nah, itu. Ya kan? Maka kalau umpamanya ditanya, kita ini bagaimana kalau umpamanya kita itu tidak diberikan dan tidak diizinkan Allah dikasih kesempatan untuk belajar agama yang lebih detail, Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah yang pertama, lakukan yang terbenar, yang paling benar yang kita pahami hari ini. Ya kan? Tapi tidak boleh kita merasa paling benar. Yang kedua, terus mencari kebenaran. Seperti dengan cara apa? Bertanya, Ustaz, kalau saya bangun seperti ini cocok enggak? Kalau saya pakai begini baik enggak? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bosan jadi orang yang baik, terus menjadi baik dan memperbaiki diri. Itu yang paling utama. Jadi kita nggak boleh merasa paling baik. Maka itu kalau ada ungkapan itu dalam dulu itu ada sering, we are the best. Nah, itu ungkapan yang salah itu. Karena ada ungkapan seperti itulah yang membuat hati kita merasa baik. Akhirnya nggak mau diperbaiki. Nah, seperti itu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, tren itu diciptakan, bukan diikuti. Jadi, kalau kita ngelihat orang yang viral dan kita ngikutin, berarti kita pengen dibilang, pengen dipuji, pengen dikatakan trendy, pengen disebut apa begitu. Enggak. Tapi lakukanlah tren yang kamu suka gitu. Karena biasanya kita ini nggak bisa bedakan mana yang saya pengen dan mana yang saya suka. Kadang kita ini pengen dipuji orang, tapi belum tentu kita suka. Nah, makanya perlunya berprinsip. Contoh dalam konteks berpakaian. Boleh nggak sih pakai celana? Ya kan? Boleh nggak sih pakai celana? Boleh, tapi dalam konteks yang benar. Nah, logikanya begini, kalau umpamanya kita nggak boleh, perempuan tuh nggak boleh pakai celana, bagaimana cara Aisyah naik kuda? Kalau Aisyah nggak pakai celana, kan gitu ya. Nah, tapi pakai celana yang benar. Pakai celana diselimutin sama rok. Biar apa? Biar terjaga. Karena apapun yang disyariatkan kepada kita, pasti itu untuk kebaikan kita. Ya kan? Wanita kenapa nggak boleh bermake up di sembarang tempat? Bukan nggak boleh. Wanita itu boleh bermake up dan Allah sudah kasih prinsip make up itu kepada wanita, prinsip kecantikan itu kepada wanita. Biar apa? Biar wanita itu bermake up. Tapi ujiannya apa? Ujiannya adalah make up-nya kita ini untuk siapa? Itu ujiannya. Jadi kita harus mengerti itu konteks seperti itu. Nah, teman-teman, bergaya boleh enggak? Boleh. Islam itu ngajarin kita bergaya, harus pakai sesuatu yang ini. Pakai barang branded boleh enggak? Boleh. Selama ya kan cara, ketentuan, bahan itu semuanya benar, itu boleh. Apapun itu, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka teman-teman, yang paling penting adalah hati kita ini ayo kita perbaiki, hati kita ini ayo kita perkuat. Jadi ketika mau pakai itu usahakan ini cocok nggak, ini saya suka nggak sih, nah, gitu. Ini pas
enggak gitu. Ini risih enggak, seperti itu, ya kan? Nah, begitu. Karena kita itu boleh nggak benci orang? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Kita tidak boleh mengajak orang lain benci, ya kan? Tapi dalam kategori di sini adalah sesuatu ya. Tapi kalau umpamanya membenci dalam kategori adalah karena nafsu, pasti nggak boleh, ya kan? Karena kalimat benci itu adalah Allah yang anugerahi kepada kita, yang semoga kita berdoa sama Allah, semoga sifat kebencian yang ada di dalam diri kita itu diperuntukkan untuk sesuatu yang memang layak dibenci. Contoh, semoga aja kita dikasih rasa benci sama Allah, benci sama pakaian ketat. Semoga kita dikasih sifat kata Allah, rasa sama Allah, benci sama benci sama sesuatu yang diharamkan Allah, seperti itu, teman-teman. Maka tips trik tadi 3 poin tadi itu untuk kita semuanya, semoga kita tetap jadi generasi yang kreatif, generasi yang mencerminkan Islam, tapi dengan konteks yang baik dan benar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari ini dari Siti Ulfa. Wiwin Nur Halimah dan Uswatun Hasanah nih, 3 lagi ya. Silakan. Mbak Fafa keluar ya? Halo? Baik, saya izin ambil alih ya. Boleh, silakan. Mungkin pertanyaan dari kolom komentar dulu ya Ustadz ya, saya bacakan. Boleh. Ini dari Kak Halimatus Sa'adiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya, kalau suka nih sama seseorang, tapi secara foto diam-diam lalu ke sosial media kan tanpa sepengetahuan orangnya, apakah itu termasuk dosa Ustadz? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini namanya gosok nih. Kalau dalam konteks itu mengambil hak milik orang itu ada 2. Nah, kalau yang pertama itu adalah mencuri. Nah, kalau ini kayaknya mencuri nih, ya kan? Karena mencuri gambar orang lain terus di-share tanpa sepengetahuan orangnya. Nah ini bahaya nih. Ini mencuri foto, mencuri gambar orang. Kalau gosok itu berarti habis difoto terus di-share terus dikasih tahu. Sungan Kak, tadi saya ngambil foto antum, saya share di ini ya. Nah, pertanyaannya ini dosa apa enggak di Ustadz nih, ya kan? Sebenarnya, ya kan, dalam 2 konteks itu sudah mengandung unsur kesalahan ya, seperti itu. Kenapa unsur kesalahan? Karena satu, ya kan, kita mengambil foto. Kalau mengambil foto, niatnya pasti ngoleksi, ya gitu ya. Jadi ketika ngambil fotonya nih, cekrek kayak gitu, ini mungkin masih aman, masih belum terhukumi dalam Islam, belum disebut dengan haram, masih dalam konteks mubah, ya kan? Ngambil foto itu mubah. Nanti ketika kita foto itu dipandang, terus menimbulkan rasa syahwat dan lain sebagainya, maka itu sudah jadi perkara yang haram, kan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di-share di sosial media, kalau di-share dalam sosial media itu sebenarnya mubah juga, ya kan? Tapi kalau perempuan yang di-share sebenarnya mubah, boleh. Tapi kalau mengandung, ya kan, unsur yang menimbulkan syahwat, contoh ya kan, fotonya itu cantik dan lain sebagainya, mengundang nafsu, nah itulah yang menjadi perkara dosa. Jadi kenapa sih kalau perempuan itu nggak boleh nge-share foto? Karena ditakutkan orang yang melihat itu ternyata ada yang lawan jenis, terus kemudian dia suka, di-save, dan dipakai untuk perbuatan yang dosa.
Maka apakah yang dosa yang yang nonton? Tidak. Jadi yang dosa itu juga men-share. Yang men-share itu dosa. Dalilnya mana? Ini kita pakai kias ya. Kias itu contoh riba. Riba itu yang dapat hukuman riba itu bukan cuma sekedar yang melakukan, tapi yang mencatat, yang mengajak, yang menjadi saksi dan lain sebagainya, itu juga dihukumi sebagai dosa. Ya kan, disuruh sebagai sesuatu yang haram. Jadi mereka ini mendapat ganjaran atau hukuman dari riba itu sendiri. Maka ketika kita mengapa nggak boleh nge-share? Ya kan, kenapa share-nya itu menjadi perkara yang tidak dibolehkan? Karena dampak dari nge-share foto itu yang perkaranya itu kan perkara kita lihat ini perempuan terus jadi bernafsu dan lain sebagainya itu jadi dosa, ya kan, menjadi kesalahan ya, menjadi pelanggaran seperti itu. Nah, maka runtutan dari perkara itulah yang tidak dibolehkan seperti itu. Sama juga ketika ini kenapa minuman keras, Hammer, whisky dan lain sebagainya itu anggur itu mabuk itu diharamkan karena memabukkan gitu loh. Ada namanya gini di Kendari itu ada namanya pongasi. Pongasi itu dari air tape yang fermentasikan. Jadi dia jadi ada muncul jamur dan sebagainya. Akibat dari fermentasi tadi itu memabukkan. Sehingga ini termasuk dalam kategori minuman keras. Tapi apakah tapenya tadi itu haram? Enggak, tapenya itu boleh dimakan. Kapan dijadi haram? Ketika difermentasikan. Nah, jadi yang enggak boleh mana? Memfermentasikan air tape tadi itu yang tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan sudah mulai berniat ngambil air tape langsung difermentasikan, maka inilah tindakan yang menimbulkan dosa. Jadi seperti itu ya kita cara memahaminya. Maka teman-teman kalau ambil foto orang terus di-share nggak ditahu orangnya, tetap kita melakukan kesalahan seperti itu. Kesalahannya apa? Men-share seperti itu. Apalagi niatnya kita udah salah. Tapi kalau mamanya kita niat sama ambil fotonya nanti saya share dan belum kita lakukan, maka itu belum menjadi kesalahan. Nah, kayak gitu. Oke? Gimana Kak Halimah? Sudah paham? Oke, lanjut lagi. Mungkin ini yang angkat tangannya masih ada 2 yang belum ya. Bagaimana? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk Kak Siti Ulfa untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kan disinggungnya mengenai kekhawatiran kita tentang masa depan. Jujur hal ini yang mungkin sedang saya rasakan gitu saat ini. Kayak mungkin fasenya mahasiswa semester akhir gitu, jadi kayak kebanyakan overthinking. Terkadang terbesit juga kayak takut ini, takut itu gitu, takut mengecewakan orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang tua. Padahal saya juga tahu gitu, kita semua tahu bahwa Allah sudah menetapkan jalan terbaik untuk kita. Karena jujur banyak overthinking kayak gini juga capek gitu ya buat diri saya sendiri. Tapi gimana ya, mungkin ini kekurangan diri saya juga yang masih mengkhawatirkan hal itu. Jadi mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak mengkhawatirkan akan hal tersebut gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang banyak yang terjadi dengan kita, bahkan di sekeliling kita, ya kan? Mungkin kita sering bertengkar, berdebat dengan orang tua, berdebat dengan kakak, itu sebenarnya bukan perkara yang harus diperdebatkan. Tapi karena ada rasa ketakutan yang tidak saling memahami, itulah yang membuat itu pertengkaran yang menjadi beban dalam hidup kita. Dan itu memang bagian dari ujian. Kita memang nggak bisa memaksakan orang lain bagaimana mereka memiliki perasaan kepada kita. Tapi yang bisa kita pastikan adalah bagaimana perasaan kita kepada orang lain.
kita memang nggak bisa tahu orang itu benci atau tidak sama kita, tapi yang bisa kita pastikan adalah bagaimana perasaan kita kepada orang lain, kita benci atau tidak. Tidak apa-apa orang lain benci sama kita, tapi yang pasti jangan sampai kita benci. Maka tips yang pertama adalah terkait dengan kegelisahannya yang dirasa sama Kak Siti Ulfa. Yang pertama itu adalah komunikasi, saling terbuka. Bagaimana kita kepada orang tua. Yang harus kita ketahui, orang tua itu mau bagaimanapun kita, mau sebesar apapun kita, mau sehebat apapun kita, mau sesukses apapun kita, mau sekaya apapun kita, mau sepengaruh apapun kita di mata orang lain, orang tua kita akan tetap melihat Amru itu sebagai anak kecil, akan melihat Siti Ulfa itu sebagai anak yang masih dirasa, yang masih dikandung, yang masih dimomong, yang masih dikasih ASI dan lain sebagainya. Karena memang momen terpenting dari seorang ibu dan ayah itu adalah ketika anaknya tumbuh dari usia 1 hari sampai 12 sampai 13 tahun. Itu adalah momen-momen yang tidak pernah dan terbesit dan teringat terus kepada orang tua kita yang ketika kita hidup sama orang tua, ya. Seperti itu. Maka kita meskipun umur berapapun akan diingat. Dan karena ketakutan orang tua terhadap masa depan yang akan kita lalui lah, banyak larangan-larangan, banyak ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi sejatinya, teman-teman harus tahu bahwasanya larang itu, kegelisahan itu, ketakutan itu disebabkan karena apa? Karena ketidaktahuan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ketidakpenguasaan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena tidak mampuan. Nah, maka trik yang kedua selain komunikasi secara langsung adalah mencari tahu solusi dari kekhawatiran tadi, mencari tahu, mencari jawaban dari ketakutan yang kita rasa tadi. Itu yang paling utama. Jadi bisa sharing. Kita kan alhamdulillah nih di Zirzima itu saya lihat di postingannya banyak ustadz. Insya Allah kan ustadznya pasti nge-share nomor handphone. Ya kan, bisa silahkan di-share atau mungkin dibentuk grup. Itu di situ ada share dibuat sharing harian kayak gini. Karena sebenarnya juga kita kajian seminar ini ada dampak positif negatifnya. Dampak positif negatifnya adalah jadi yang kita butuhkan, yang dibutuhkan umat hari ini itu adalah pendampingan. Ya kan? Nah, makanya ini Zirzima bagus ini nanti dibentuk grup kecil yang mau sharing seperti itu silahkan, nggak apa-apa. Nah, seperti itu kan. Kenapa? Karena hari ini kita itu nggak kekurangan ustadz, kita nggak kekurangan orang pintar, kita nggak kekurangan para pendai. Yang kita kurang itu adalah para pendamping dan para pembina. Jadi kita ini kurang ustadz yang mau mendampingin kita, kurang adalah ustadz-ustadz yang mau mengawal kita, yang membina kita day to day, times to times, itu yang kurang. Karena memang itu yang dibutuhkan, motivasi harian itu dibutuhkan sekali. Ya kan, seperti itu. Jadi Mbak Siti Ulfa, solusi yang kedua tadi, silakan cari jawaban dari rasa takutnya antum. Umpamanya antum takut nanti saya kerja apa? Cari jawabannya, solusinya. Apa yang pertama? Saya mau kerja apa ya? Saya jurusan apa? Skill apa yang dibutuhkan? Itu yang memotivasi. Kenapa? Karena bisa jadi begini. Kita takut nanti kerja apa? Pertanyaannya, emang yakin kita bisa hidup sampai kalimat nanti itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya kita takut mengecewakan. Kalau kita takut mengecewakan, emang kita yakin bagaimana standarnya orang tua itu, konteks menyiapkan itu. Makanya cari jawabannya. Kalau kita takut mengecewakan dalam konteks kuliah, maka datang sama ibu. Bu, sebenarnya cita-cita ibu apa sih dulu sama saya? Apa salahnya kita bertanya seperti itu? Tapi kan kadang ini kita, anak itu gengsi sama orang tua. Ya kan? Pengen minta maaf aja nanti nunggu lebaran Idul Fitri. Ngucapin terima kasih aja nunggu nanti naik kalau udah dikasih hadiah. Kalau udah dikirimin uang baru ngucapin makasih ya Ma, udah dikirimin uangnya. Tapi hari-hari ini nggak pernah ngucapin terima kasih. Ini yang paling penting teman-teman sekalian.
Maka solusi dari kita seperti itu. Kenapa? Karena memang kita ini memang sudah diuji seperti itu. Ya kan, Allah udah memastikan bahwa ujian kita memang seperti itu. Tapi tahu enggak bagaimana kata Allah di dalam Quran itu ada yang menjelaskan bahwa bagaimana sih biar kita mendapatkan kebaikan terus. Nah, ini ada kalimat yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'al husna fasanaqulullahu min amrina yusra, kata Allah. Ya kan? Wa amma man amana, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa amila sholihan, dan mengerjakan perbuatan yang soleh. Ya kan? Nah, perbuatan soleh ini apa? Perbuatan soleh ini bukan sekedar mengaji, bukan sekedar bukan sekedar sholat, puasa. Sholat, puasa itu adalah aktivitas penghambaan, amalan-amalan menghambakan diri kepada Allah, mengikuti perintah. Amalan soleh itu yang benar adalah mengerjakan segala aktivitas dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah Rasul, sebagaimana yang Allah mau. Jadi bukan sebagaimana yang hamba mau. Maka kita melakukan sesuatu itu sebagaimana yang Allah mau. Gitu. Contoh ketika kita kuliah, harus pastikan nih kuliahnya kita benar dari awal, bukan ketika pas kuliah. Kuliah yang benar itu menjadi amal soleh itu ketika kita niatkan karena pengen belajar dan karena Allah. Habis itu ketika kita belajar, kita taat ngelihatin guru menjelaskan dan diimplementasikan dengan yang benar, seperti itu. Itulah amalan soleh. Jadi amalan soleh itu bukan ngaji yang banyak, bukan sekedar itu bagian dari aktivitas yang benar. Karena banyak nih orang itu memisahkan mana amal soleh, mana yang bukan. Seakan-akan makan itu bukan bagian dari amal soleh. Enggak. Makan itu juga harus dijadikan amal soleh. Amal soleh itu bagaimana makan amal soleh? Bismillah, pakai tangan kanan, makan sampai bersih. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Kata Allah lagi apa? Falahu jazaa'ul husna, maka dia akan mendapat ganjaran yang baik. Wasanaqullahu min amrina yusra, maka dia akan dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari ketakutan, dimudahkan, dijauhkan dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Jadi dua, beriman kepada Allah, yang kedua amal soleh. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, ya kan? Nggak bisa orang itu beriman kalau tidak mengerjakan soleh. Nggak bisa orang itu juga mengerjakan amal soleh kalau dia tidak beriman kepada Allah. Nah, karena beriman itu menggunakan dua arti. Yang pertama, beriman secara hati. Yang kedua, beriman secara pikiran dan tindakan. Nah, mungkin seperti itu, Kak Ulfa. Ya, bisa dimengerti? Ada pencerahan atau stres? Masya Allah, bagaimana? Oke, kita lanjut ke Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Ustadz Tunisa. Boleh Kak untuk pertanyaannya? Afwan, sebelumnya Ustadz, saya izin bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pembahasannya tentang Islam penuh gaya hidup atau hidup penuh gaya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menahan diri agar tidak ikut gaya atau tren yang sedang viral sekarang? Dengan banyaknya bisikan teman yang bilang tentang pacaran Islamnya. Dan mungkin sebagian teman lainnya itu menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari teman yang menyuruh kita untuk melakukan pacaran Islamiyah tersebut. Namun di dalam diri saya sendiri, saya kekeh ingin tetap berteman dengan dia dengan maksud agar bisa sama-sama memperbaiki diri. Karena saya pernah dengar tentang kita sesama makhluk hidup, sesama umat Islam harus saling mengingatkan. Jika kita mengetahui sedikit ilmu, maka sebaiknya kita share agar ilmu tersebut bermanfaat untuk orang lain juga. Apakah di sini saya harus menjauh dari teman saya tersebut agar saya tidak ikut
tidak ikut terpengaruh tentang apa yang disuruhnya, atau mungkin saya akan harus tetap bertahan dengan pendirian saya untuk tetap berteman dengan dia supaya bisa saling mengingatkan dengan tidak ada maksud niat atau sombong gitu. Itu bagaimana Ustaz? Izin. Masya Allah, baik ya. Ini memang permasalahan-permasalahan yang sangat relate ya sama kehidupan kita. Banyak hal-hal ini masalah yang simple tapi bisa berakibat fatal. Nah, ini. Jadi tadi banyak sekali poin yang bisa kita belajar sama-sama ya terkait dengan mana sih yang masuk dosa, mana sih yang enggak, seperti itu. Nah, terkait dengan memang gaya hidup ya dan pola hidup kita. Contoh kayak seperti itu ya, pacaran Islami. Pacaran Islami itu ada enggak? Ada, memang ada. Tapi pacaran Islami itu adalah nikah. Nikah itulah pacaran Islami. Jadi kalau belum ada ikatan, terus kemudian itu eh, melakukan hubungan dalam konteks entah itu hubungan verbal, virtual, fisik dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan kholwat, dosa. Ya kan, itu berarti perkara yang salah. Kenapa sih kok kita nggak boleh pacaran? Ya kan, satu, ketika kita pacaran, maka sebenarnya konteks pacaran itu adalah mengikuti trennya orang jahiliyah. Ya kan, seperti itu. Jadi orang jahiliyah itu melakukan hubungan perasaan itu tanpa adanya ikatan. Itu yang pertama. Ya kan, hadisnya jelas ya, bahwasanya siapa yang mengikuti dalam suatu kaum maka itu dari bagian daripada ituan gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kita nggak boleh pacaran? Karena akan merugikan kita dan orang di sekeliling kita. Jadi kita itu bukan hanya tidak boleh memfitnah, tapi kita juga tidak boleh membiarkan orang memfitnah. Kadang ini kita tahu orang kita itu nggak boleh fitnah, tapi kita memberi kesempatan orang untuk memfitnah, kan gitu ya. Nah, sedangkan pacaran itu bagian daripada fitnah. Tuh. Yang ketiga, dari perbuatan yang merugikan. Merugikan apa? Satu, merugikan hati kita. Ketika kita pacaran, maka itu berarti kita menumpuk dosa. Ketika kita menumpuk dosa, maka gini, konteksnya adalah intinya seperti ini. Kenapa sih kita nggak boleh pacaran? Karena itu menumpuk dosa. Terus kalau menumpuk dosa dampaknya apa? Ketika kita ini dosa menumpuk, maka iman itu akan turun. Ya kan, al imanu yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat-maksiat dan dosa. Itu perkara yang ketiga. Nah, kemudian yang merusak hati. Terus kemudian merusak pikiran. Ketika kita sudah terkontaminasi dengan pacaran, maka akan menimbulkan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan ditinggal dan lain sebagainya. Kan itu yang terjadi kan? Seperti itu. Ada nggak orang hari ini yang pacaran yang bahagia? Ya kan? Bukan bahagia, kelihatan bahagia iya, tapi bukan bahagia. Jadi dia itu senang, tapi nggak bahagia. Jadi maksiat itu menimbulkan kesenangan, bukan berdampak kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan itu dilancarkan dengan cara ketaatan. Seperti itu. Maka itulah yang nggak boleh pacaran. Kemudian selanjutnya, kalau umpamanya kita ini pacaran, ini secara sosial lagi ya, secara ilmu sosial, ketika kita pacaran dan mencintai seseorang, lantas nanti kita nikah tidak sama dia dan tidak hidup bersama dia, maka kita akan memiliki rasa perbandingan. Kenapa orang dulu nggak pacaran tapi bisa langgeng? Karena dia nggak punya instrumen pembanding. Dia nggak membandingkan si A dan si B. Tapi kalau kita pacaran gonta-ganti, pasti itu orang itu nggak ada yang bisa move on, karena memang cinta itu diberikan kepada orang yang tulus. Jadi ketika rasa tulus itu nggak bisa move on, selalu diingat. Jadi orang yang mengatakan move on itu, ya kan, itu adalah perkara yang salah, sudah menghilangkan kodrat. Karena memang manusia ketika cinta itu dia nggak akan move on.
Seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan kita memori yang begitu dalam. Jadi bukan move on-nya itu bukan dia lupa atau bukan hilang, tapi move on-nya dia itu dengan cara mengabaikan. Nah, ketika kita mengabaikan perasaan, kita sudah pernah mengabaikan perasaan kepada seseorang, ya kan? Perasaan kepada sesuatu, maka sejatinya kita setelah merusak diri kita sendiri, merusak hati itu sendiri. Itu yang bahaya. Nah, maka itulah kenapa kita udah masih banyak lagi. Terus yang kedua, apakah jadi solusi ketika ada teman yang mengajak kita dan membawa kita kepada hal yang buruk kita tinggalkan? Tidak. Kenapa? Karena ketika Allah pertemukan kita kepada seseorang, maka pasti ada kebaikan. Ya kan? Nah, meskipun kita ketemu sama penjahat, pasti ada kebaikan di situ. Meskipun kita ketemu sama orang yang bahkan ketemu sama Firaun sekalipun, pasti ada kebaikan di situ. Ya kan? Nah, kapan kebaikan itu muncul? Ketika kita melihat sudut pandang yang baik. Jadi dalam hidup kita ini bukan sekedar membedakan mana yang baik dan buruk, menghindari perkara yang buruk. Orang yang beriman, yang hakikat imannya kuat itu adalah bagaimana dia melihat kebaikan daripada sesuatu yang buruk itu sendiri. Karena ketika kita menjauhi, ya kan, menjauhi teman, menghindari teman hanya karena perkara-perkara bahwasanya ini orang ngajari sesuatu yang jelek, maka kita akan ketemu sama orang yang sama. Karena memang berarti kita lagi dinaikkan posisinya sama Allah, dinaikkan derajatnya sama Allah dengan ujian yang seperti itu. Maka bagaimana caranya? Lihat pada sudut pandang yang baik, tetap bergaul dalam koridor yang semestinya. Kalau orang dia pacaran, teguhkan. Itu ujiannya kita. Teguhkan kita, saya nggak mau pacaran. Tapi berat Ustadz. Nah makanya hindari dia, tapi jangan putus silaturahmi. Kenapa putus silaturahmi? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Apa yang memutuskan apa? Yakni qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Jadi hindari teman kita dalam satu kategori permasalahan, tapi jangan putus orangnya. Maksudnya begini, kalau dia lagi membahas tentang pacar atau sesuatu yang negatif, maka kita jauhi. Tapi kalau umpamanya sudah nggak bahas itu, kita kembali lagi. Jadi bertemanlah secara normal saja. Maksud saya begitu. Paham ini maksud saya, Kak Usfatun? Ya kan? Seperti itu. Jadi jangan pernah memutuskan silaturahmi. Itu adalah solusi yang radikal. Nah, kata Allah, suatu kaum itu tidak akan diuji melebihi kapasitasnya. Tapi suatu kaum itu tidak akan diganti ujiannya ketika dia tidak lulus dalam satu ujian yang sama, seperti itu. Jadi itu ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Allah itu akan menguji kita terus dalam kondisi sama sampai kita lulus dan kita akan dinaikkan. Makanya ada istilah, kalau kita sudah jadi ustadz, kalau kita sudah jadi guru, banyak ilmunya, itu seperti pohon kita berada di titik yang atas, jadi goyangannya semakin banyak. Kenapa? Ujiannya lagi banyak. Seperti itu. Hari ini kita diuji sama teman yang ngajak kita negatif, besok kita diuji sama keadaan yang negatif, besok kita diuji dengan anak yang mungkin negatif. Kalau umpamanya kita diuji dengan teman yang negatif, kita jauhi, terus tiba-tiba anak kita juga nakal, masa kita jauhi? Terus umpamanya kita tahu keluarga kita juga ternyata melakukan yang sama, masa kita jauhi lagi? Masa kita harus putus silaturahmi? Nah, ini yang perkara yang baik. Maka cara berpikir dan sudut pandangnya yang benar ini yang paling penting. Seperti itu mungkin. Ya kan? Nah, ada lagi? Ini maaf ya, ini kalau saya tidak fokus di kamera. Soalnya monitornya dua jadi ini. Oke, saya kembalikan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Mungkin teman-teman yang belum terjawab untuk pertanyaannya, insya Allah akan disampaikan ke Ustadz melalui Kak Fira, dan nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan ditampung dan insya Allah akan dijawab juga oleh Ustadz sendiri.
Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut ke acara selanjutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, dan alangkah lebih baiknya dan alangkah afdolnya, kita diakhiri dengan membaca doa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Ustadz Tafadol Ustadz untuk memimpin doanya. Baik ya, sebelum kita berdoa, saya ingin berikan pesan terakhir. Yang pertama adalah jangan bosan jadi orang baik. Yang kedua adalah lakukan segala sesuatu itu untuk mengejar keberkahan dan ridho Allah. Itu yang paling penting. Ini harus kita pahami baik-baik. Cari keberkahan dan cari ridho Allah. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah ziyadatul bertambah kebaikan. Kita cari berteman yang menambah keberkahan, cari aktivitas yang menambah keberkahan. Mari kita beristighfar, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan. Semoga hari ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita. Semoga teman-teman yang ada di sini menjadi wasilah kita untuk menggapai ridha Allah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mabrukan wa la taj'al jam'ana jam'an mal'unan ya Rahman ya Rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna min hadhihi dunya bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna akibatana fil umuri kulliha wa la taj'alna akibatana bisyai'ati wal khairat ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Astaghfirullahalazim ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Amin, 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 Rabbal alamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair kepada Ustadz Muhammad Mujahidin Amirullah atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz tersendiri. Amin ya Rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang masih setia dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, terima kasih semua teman-teman. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan yang salah, hilaf dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, saya Fafa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil untuk Ustadz mungkin bisa keluar terlebih dahulu. Izin ya.